warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, perkenalkan saya Aprilia Wildani, mahasiswi promosi kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Padang. Maksud dan tujuan saya datang kemari yaitu memberikan edukasi kepada ibu-ibu semua tentang penggunaan alat kontrasepsi jenis pil KB. Sebelum saya memulai nih, saya mau tanya-tanya nih sama ibu-ibu semua. Di antara ibu-ibu bertiga ini sudah ada menggunakan alat kontrasepsi? Sudah pernah? Belum. Belum. Oh, baiklah. Kalau boleh tahu, kenapa ibu-ibu nggak mau menggunakan alat kontrasepsi? Alasannya apa? Maunya yang alami aja. Oh, jadi sistem kalender aja ya? Iya, sistem kalender. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu tentang penggunaan alat kontrasepsi jenis pil KB. Untuk lebih mengerti tentang materi yang akan saya sampaikan, saya akan memberikan bahan materi kepada ibu-ibu supaya lebih mantap tentang penjelasan yang saya berikan. Yang pertama yaitu ibu-ibu tahu tidak pil KB itu apa? Oh, nggak apa-apa. Pil KB merupakan salah satu alat kontrasepsi atau alat pencegah kehamilan yang bersifat hormonal. Hormon yang terdapat pada pil KB ini ada dua, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, tujuan dari penggunaan pil KB ini yaitu untuk mencegah terjadinya kehamilan dan menjaga jarak antara kelahiran anak pertama dengan anak berikutnya. Nah, selanjutnya ini ibu-ibu udah tahu belum apa aja sih jenis-jenis yang ada pada pil KB ini, udah tahu belum? Belum tahu itu tapi. Oh, jadi mengetahuinya pil KB ini ada satu jenis saja ya. Baiklah. Sebenarnya ibu-ibu pil KB ini ada beberapa jenis. Pada hari ini saya akan menjelaskan dua jenis pil KB. Yang pertama yaitu pil KB progestin, di mana pil KB ini hanya mengandung satu hormon yaitu hormon progesteron. Yang kedua yaitu pil KB kombinasi, di mana pada pil KB kombinasi ini terdapat dua jenis hormon yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Pil KB kombinasi ini terdapat tiga juga ibu-ibu, yang mana yaitu yang pertama yaitu pil KB kombinasi monofasik, yang merupakan pil KB yang tersedia dalam kemasan 21 tablet dengan hormon aktif progesteron atau estrogen dengan dosis yang sama, dan dengan 7 tablet tanpa hormon aktif yang mengandung jumlah dan dosis hormon yang konstan setiap hari. Jenis pil KB kombinasi yang kedua yaitu bifasik. Bifasik ini terdapat dalam kemasan 21 tablet yang mengandung hormon aktif progesteron dan estrogen dalam 2 dosis yang berbeda, dan dengan 7 tablet tanpa hormon aktif dengan 2 dosis yang berbeda. KB kombinasi yang ketiga yaitu trifasik, di mana pil KB trifasik ini mengandung 2 jenis hormon yaitu estrogen dan progesteron. Terdapat pada kemasan 21 tablet dengan kandungan hormon aktif, terdapat 3 dosis yang berbeda, 7 tablet tanpa hormon aktif dengan dosis yang bervariasi setiap harinya. Selanjutnya ibu-ibu yaitu tentang cara kerja pil KB ini. Pil KB ini bekerja dengan cara menekan ovulasi. Ovulasi itu biasanya kita sebut juga dengan peluruhan pada dinding rahim, atau kita sebut juga dengan menstruasi. Kenal ibu kan? Selanjutnya yaitu cara kerja pil KB selanjutnya yaitu mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks, dan juga pergerakan tuba terganggu sehingga pergerakan ovum pun terganggu sehingga tidak terjadi pembuahan atau kehamilan. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dari pil KB. Ibu-ibu udah tahu belum apa sih keuntungan dari pil KB ini? Tidak makainya jadi tidak tahu. Oh begitu. Keuntungan pil KB ini diantaranya yang pertama yaitu jelas tidak mengganggu hubungan seksual.
jadwal. Yang kedua, siklus hari kita menjadi lebih lancar sehingga kita terhindar dari gangguan anemia. Anemia ini yaitu kekurangan sel darah merah. Nah, yang selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Pil KB ini juga bisa digunakan dari umur remaja sampai umur menopause, sampai perhentiannya terjadi habisnya masa subur. Yang selanjutnya yaitu mudah dihentikan setiap saat dan juga kesuburan cepat kembalinya karena pil KB ini bisa dihentikan setiap saat. Kesuburan kita bisa kembali ketika kita menghentikan pemakaian pil KB tersebut. Dan juga pil KB ini dapat menghindarkan kita dari gangguan kanker seperti kanker mamae. Kanker mamae itu yaitu kanker payudara, serviks uteri rahim. Yang selanjutnya yaitu dapat menghindarkan kita dari dysmenorrhea atau nyeri ketika haid. Nah, namun ibu-ibu, dari keuntungan pil KB yang telah dipaparkan tadi, pil KB juga mempunyai efek samping. Nah, di antara efek sampingnya ibu-ibu ada tahu belum? Efek samping dari penggunaan pil KB ini apa? Nah, pil KB ini salah satu efek samping ringan dari pil KB ini salah satunya bisa menaikkan berat badan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu. Efek samping dari pil KB ini bisa dari efek samping ringan sampai efek samping yang berat. Efek samping ringan dari pil KB ini diperoleh dari komponen yang ada pada pil KB. Komponennya yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Nah, efek samping yang ditimbulkan oleh komponen estrogen yaitu mulai dari rasa mual, sakit kepala, daripada payudara, dan juga bisa menimbulkan panas. Selanjutnya yaitu dari komponen progesteron, efek samping ringan yang ditimbulkannya yaitu berupa pendarahan yang tidak teratur, bertambahnya berat badan seperti yang ibu katakan tadi, payudara mengecil, keputihan, jerawat, bahkan bisa menimbulkan kebotakan. Nah, ibu-ibu, setelah penjelasan yang telah saya berikan tadi, apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Tidak ada, ibu-ibu. Jelaskan tadi, kesimpulannya dapat kita ambil adalah pil KB merupakan salah satu alat kontrasepsi untuk menjaga kehamilan yang bersifat hormonal. Pil KB ini bertujuan untuk mencegah kehamilan dan menjaga jarak antara kelahiran yang pertama dengan kelahiran yang berikutnya. Jenis pil KB ini ada pil KB kombinasi dan juga pil KB progestin. Nah, pil KB kombinasi ini terdiri dari 3 macam, yaitu monofase, bifase, dan trifase. Yang selanjutnya yaitu cara kerja dari pil KB ini yaitu menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks, mencegah implantasi, dan selanjutnya keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pil KB ini adalah mengganggu hubungan seksual, melancarkan haid, mencegah terjadinya anemia, juga mencegah terjadinya kanker seperti kanker serviks uteri, kanker mamae atau payudara, dan selanjutnya yaitu efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan pil KB ini. Efek samping beratnya dapat mengganggu sistem kardiovaskular atau darah-darahan, dan efek samping ringan dapat menyebabkan nyeri, sakit kepala, mual, keputihan, bahkan kebotakan. Nah, baiklah, untuk mentes pemahaman ibu terhadap materi yang telah saya sampaikan tadi, saya akan memberikan evaluasi kepada ibu-ibu. Nah, evaluasinya yang pertama yaitu pengertian dari pil KB tadi apa sih ibu-ibu? Alat kontrasepsi. Terima kasih ibu. Selanjutnya yaitu tujuan dari penggunaan pil KB tadi apa sih ibu-ibu? Mencegah kehamilan dan mengatur jarak kelahiran anak pertama dengan anak berikutnya. Baik, betul sekali. Nah,
pada pembahasan tadi kita membahas jenis-jenis pil KB nih ibu-ibu. Apa sih jenis-jenis pil KB yang udah saya jelasin? Ada jenis monoplastik, biplastik, dan triplastik. Nah, ya itu salah satu pil KB kombinasi ya ibu-ibu. Ada pertanyaan selanjutnya nih ibu-ibu, gimana sih cara kerja dari pil KB ini seperti yang ketiga? Yang pertama menekan okulasi, yang kedua mencegah inflamasi, yang ketiga mengentalkan dendrit sapi, yang keempat membuat pergerakan obat. Nah, selanjutnya ini ibu-ibu, sebutkan keuntungan dari pil KB ini. Tidak mengganggu hubungan seksual, siklus haid menjadi teratur sehingga mencegah terjadi resiko anemia. Kemudian dapat digunakan pada usia remaja sampai menopause ya, menopause. Kemudian penggunaannya bisa dihentikan sewaktu-waktu. Nah, yang terakhir nih ibu-ibu, efek samping yang ditimbulkan dari pil KB ini. Apa sih efek samping yang dapat ditimbulkan dari pil KB ini? Efek sampingnya tadi bisa menyebabkan kenaikan berat badan, kemudian menyebabkan pembengkakan ya, terus menyebabkan rasa nyeri ya, Ya. pada kaitan Terima kasih ibu jawabannya berikan tadi pokok semua. Berarti dari jawaban yang ibu-ibu berikan tadi, berarti ibu-ibu semua paham terhadap materi yang telah saya sampaikan pada kali ini. Baiklah ibu-ibu, terakhir pesan dan saran yang dapat saya sampaikan dari penyampaian materi hari ini yaitu semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan menambah pengetahuan ibu-ibu mengenai alat kontrasepsi jenis PKB. Dan sarannya semoga ibu-ibu bisa menentukan pemilihan apakah jenis alat kontrasepsi yang ingin digunakan, apakah itu PKB atau yang lainnya, sehingga ibu-ibu lebih bisa menjaga jarak kelahiran anak yang pertama dengan anak berikutnya. Terima kasih. Jadi ibu-ibu, penggunaan alat kontrasepsi jenis PKB ini kembali kepada pilihan ibu-ibu masing-masing. Jika merasa cocok dengan keuntungan yang ada pada pil KB ini dan juga bisa menerima efek sampingnya, ibu-ibu bisa menggunakan pil KB ini sebagai salah satu alat kontrasepsi. Terima kasih ibu-ibu semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.